Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Rahmadani dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teman-teman pernah lihat gak sih ada anak SD yang lebih suka menyendiri, suka menulis diary, atau butuh waktu sendiri buat mikir sebelum menjawab pertanyaan? Itu bukan berarti dia pemalu atau bermasalah loh. Bisa jadi itu tanda kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri, emosi, dan pikirannya sendiri. Nah, di video ini kita akan bahas apa itu kecerdasan intrapersonal pada anak SD dan cara kita sebagai calon guru bisa mengoptimalkannya. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri secara mendalam, termasuk perasaan, kekuatan, kelemahan, motivasi, dan tujuan hidupnya. Anak dengan kecerdasan intrapersonal yang baik biasanya mampu mengenali emosinya sendiri, tahu apa yang ia sukai dan tidak sukai, serta bisa merefleksikan tindakannya sendiri. Kecerdasan ini sering disebut sebagai kecerdasan ke dalam diri, berbeda dengan kecerdasan interpersonal yang fokus ke hubungan dengan orang lain. Ada beberapa ciri yang biasanya muncul pada anak dengan kecerdasan intrapersonal yang baik. Pertama, mereka senang menulis atau menggambar tentang perasaannya sendiri, misalnya lewat diary atau jurnal. Kedua, mereka mampu mengenali dan mengungkapkan emosi, seperti bisa menjelaskan kenapa dia sedih atau marah. Ketiga, mereka senang waktu sendiri untuk berpikir atau merenung, bukan karena tidak suka berteman, tapi karena butuh waktu memproses sesuatu. Keempat, mereka biasanya punya motivasi dan tujuan pribadi yang jelas, meski masih sederhana seperti aku mau jadi juara kelas atau aku mau jago menggambar. Mengapa kecerdasan ini penting untuk dioptimalkan? Karena anak yang memahami dirinya sendiri dengan baik cenderung lebih mampu mengelola emosi, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan lebih tahan menghadapi tekanan atau kegagalan. Kemampuan ini jadi bekal penting bagi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan punya kesadaran diri yang sehat, bukan hanya pintar secara akademis. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan di kelas maupun di rumah. Pertama, jurnal refleksi harian. Minta anak menulis atau menggambar perasaannya setiap hari. Kedua, waktu tenang atau quiet time. Beri anak kesempatan untuk duduk sendiri dan berpikir tanpa harus selalu beraktivitas bersama. Ketiga, pertanyaan refleksi sederhana. Setelah kegiatan belajar seperti bagian mana yang paling kamu suka hari ini? Atau apa yang membuatmu bangga pada dirimu sendiri? Keempat, dorong anak menetapkan tujuan pribadi, sekecil apapun, lalu ajak mereka merefleksikan progresnya. Sebagai guru, kita perlu menghargai kebutuhan anak untuk punya ruang dan waktu sendiri, bukan memaksanya selalu aktif bersama kelompok. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri dari emosi, kekuatan, kelemahan, dan tujuan hidup. Anak dengan kecerdasan ini perlu didukung lewat jurnal refleksi, waktu tenang, pertanyaan refleksi, dan dorongan menetapkan tujuan pribadi. Dengan begitu, anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan punya kesadaran diri yang sehat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.